Pemrosesan batch adalah proses pengolahan terhadap data transaksi, data transaksi-transaksi yang dikumpulkan terlebih dahulu selama beberapa waktu atau dalam periode waktu tertentu atau dalam interval waktu tertentu. Seluruh transaksi yang dikumpulkan, yang sudah dikelompokkan, dikelola sekaligus dan dikelola terjadwal sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam siklus pemrosesan transaksinya. Contohnya adalah data transaksi dikumpulkan setiap jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Kemudian diproses, terutama pemrosesan update ya, atau melalui update cycle, siklus pengupdatean pembaruan setiap jam 4 sore. Nah, pada contoh ini data-data transaksi yang dikumpulkan adalah semua transaksi yang terjadi di rentang waktu jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Data transaksi-transaksi tersebut dikumpulkan dan disimpan misalnya di file transaksi ini untuk pemrosesan batch ya. Selanjutnya semua data transaksi tersebut yang berada di file transaksi akan diupdate ke dalam file master, misalnya dalam file yang bernama file inventory. Jadi dari file transaksi tadi kan dikumpulkan semuanya. Semua transaksi-transaksi tadi yang dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore disimpan atau dikolektif di file transaksi. Kemudian file transaksi ini akan disimpan, diupdate ke dalam file masternya. Misalnya ke dalam file inventory, dan pengupdatean ini akan dilakukan setiap jam 4 sore. Ini bukan semua kewajibannya, pengupdatean cycle harus dilakukan jam 4 sore, bukan. Ini di contoh ini data dikumpulkan setiap jam 8 pagi hingga jam 3 sore, dan proses selanjutnya yaitu update cycle dilakukan setiap jam 4 sore. Dan untuk setiap perusahaan atau setiap organisasi memiliki periode waktunya tersendiri ya untuk siklus pemrosesan transaksinya. Kalau dibandingkan dengan tadi ya, hubungan antara jenis pemrosesan dan juga media penyimpanan sekunder yang digunakan atau yang dibutuhkan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pemrosesan batch ini memang telah digunakan lebih lama daripada pemrosesan online. Karena perkembangan di awal era komputer awal, terutama di media penyimpanan sekunder ini, yang pertama kali berkembang memang media penyimpanan sekunder yang berbasis sequential access storage device, seperti misalnya kartu plong, dan kemudian berkembang atau diikuti dengan adanya tape magnetik. Perkembangan dari kartu plong berubah menjadi tape magnetik. Jadi bisa dikatakan bahwa memang pemrosesan batch ini lebih dahulu ya daripada pemrosesan online, karena berdasarkan perkembangan dari media penyimpanan sekunder yang dibutuhkannya, yang digunakannya. Selanjutnya, seiring waktu, fungsi dari tape magnetis telah digantikan oleh adanya disk magnetis. Artinya berkembang lagi media penyimpanan sekunder yang tadinya berbasis SASD, ditemukanlah dengan metode yang baru dalam media penyimpanan sekunder, yaitu yang berbasis DASD. Contohnya adalah disk magnetis. Dengan adanya perkembangan di media penyimpanan sekunder dari yang berbasis sekuensial berubah menjadi yang berbasis direct atau berbasis langsung, di mana pengaksesannya bisa secara langsung ya, tidak harus terurut, jadi langsung ke record tertentu yang dimaksud atau yang diinginkan. Artinya pengaksesan membaca dan menulis datanya atau pengaksesan terhadap recordnya bisa secara acak atau secara langsung, tidak harus terurut dari record awal hingga record yang dimaksud. Nah, dengan adanya perkembangan tersebut dari SASD berubah atau berkembang menjadi berbasis DASD untuk penyimpanan sekundernya,
maka jenis pemrosesan pun berubah ya, atau berkembang, bukan berubah, berkembang. Ditemukan metode yang baru dari pemrosesan berbasis batch atau pemrosesan berkelompok. Akhirnya bisa pemrosesan satu persatu transaksi, tidak harus dikelompokkan atau tidak harus dikumpulkan terlebih dahulu dan dieksekusi selanjutnya itu menunggu transaksi yang lainnya. Jadi bisa langsung dieksekusi per transaksi. Karena itu dikatakan untuk yang pemrosesan online ini dikatakan pemrosesan terpisah antar satu transaksi dengan transaksi yang lainnya. Ya, walaupun sudah ditemukan atau sudah berkembang dari pemrosesan batch ke pemrosesan online, tetapi pemrosesan batch ini masih digunakan terutama untuk sistem pemrosesan data. Misalnya untuk kepentingan data historis atau data log, atau misalnya file backup. Kalau saat ini yang bisa dianalogikan adalah contohnya pembackupan chat ya, pesan-pesan chat di aplikasi WhatsApp. Nah, itu backup datanya itu dilakukan defaultnya ya, by sistemnya. Walaupun kita bisa mengatur ya, user bisa mengatur waktunya, tetapi by sistemnya itu setiap jam 2 pagi hari. Nah, itu backup datanya. Artinya semua chat dari semua kontak person seseorang akan dikumpulkan harian dari mulai jam setelah update cycle di jam 2 pagi, kemudian akan dilakukan lagi pengumpulan data hingga nanti ketemu lagi jam 2 pagi di hari berikutnya. Nah, itu adalah siklus pengumpulan datanya, kemudian dieksekusi pengupdateannya di jam 2 pagi. Nah, itu contoh dari pemrosesan batch. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah kelemahan pemrosesan batch. Kelemahan pemrosesan batch adalah file hanya akan berlaku segera setelah pembaharuan cycle atau update cycle. Contohnya adalah jika perusahaan memperbaharui file inventory, file master inventory pada sore hari ya, yang dicontoh tadi itu setiap misalnya jam 4 sore. Maka file tersebut, file master tersebut tidak akan menjadi terpakai lagi pada hari berikutnya. Yaitu misalnya kalau sekarang tuh hari Senin, maka diupdate di hari Senin jam 4 sore, maka dari jam 4 sore hingga hari Senin jam 4 hari Selasa jam 4 sore besok itu file master hasil updatean ini tidak akan berlaku ya. Bukan, maaf, saya revisi. Jadi misalnya diupdate hari Senin jam 4 sore. Nah, kemudian transaksi yang besok transaksi akan dilakukannya jam 8 pagi. Nah, artinya dari rentang waktu jam 4 sore hari Senin ini hingga sebelum jam 8 pagi hari Selasa besok ini masih berlaku ya. Update filenya ini, file hasil updatean ini masih berlaku, masih bisa dipakai. Tetapi setelah memasuki jam 8 pagi hari Selasa besok, jam 8 pagi itu sudah tidak berlaku karena ada kemungkinan transaksi-transaksi baru yang akan terjadi. File master hasil updatean, pada contoh ini file master inventory, berlakunya hanya sesaat, yaitu di rentang waktu setelah update cycle hingga sesaat sebelum terjadinya transaksi baru, yaitu transaksi-transaksi di siklus pemrosesan transaksi yang baru ya. Nah, ini artinya file master berlaku hanya setelah update file master sampai dengan sebelum adanya transaksi baru. Hal ini berarti bahwa manajemen tidak mempunyai sumber data yang akurat atau kurang akurat. Saya contohkan, misalnya begini, ada seseorang pembeli datang ke suatu toko sekitar jam 2 siang dan pembeli tersebut membutuhkan informasi jumlah suatu barang yang tersedia di toko tersebut untuk transaksi jual beli, atau kalau misalnya jumlahnya sesuai seperti yang diharapkan oleh si pembeli tersebut, si calon pembeli sebenarnya ya, karena belum transaksikan, maka
pembeli tersebut, calon pembeli tersebut akan membelinya di hari ini, misalnya hari ini. Kemudian jika toko tersebut menggunakan pemrosesan batch, maka admin toko tersebut tidak dapat memberikan informasi yang akurat karena sebelum kedatangan si calon pembeli ini yang di jam 2 siang ini, beberapa pembeli lainnya sudah melakukan transaksi jual beli barang yang sama di pagi hari atau sebelum kedatangan si calon pembeli ini. Dan data mengenai barang yang sama yang sudah terbeli ini belum diupdate ke dalam file master inventory karena pengupdatean datanya baru akan dilakukan nanti di jam 4 sorenya. Jadi artinya belum ada updatean terbaru mengenai stok barang, sisa barang yang tersedia di toko tersebut. Kalau misalnya sang manajer atau admin toko tersebut ngecek stok barangnya melalui file inventory, maka datanya tidak akan akurat dengan kondisi fisiknya atau kondisi realnya. Kecuali memang manajer atau admin toko tersebut ngecek langsung ya ke gudang atau ke tempat penyimpanan barang secara fisik atau secara realnya, secara nyatanya, bukan melalui file inventory. Sehingga bagi admin toko atau bagi sang manajer toko tersebut pada hari ini ya, saat calon pembeli yang jam 2 siang ini datang, data pada file master inventory menjadi tidak terpakai atau basi pada hari ini karena tidak memiliki informasi data yang dibutuhkannya yang akurat akibat belum terdapat update data terbaru, yaitu data transaksi antara jam 8 pagi hingga jam 2 siang saat si calon pembeli ini datang. Karena pengupdatean data pada file inventory-nya baru akan dilakukan nanti di jam 4 sore. Yaitu adalah kelemahan dari pemrosesan batch, yang artinya file master hanya akan berlaku segera sesaat setelah pembaharuan cycle atau sesaat setelah update cycle.